Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Islah Muallim Ramli, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiyah, sehingga pada siang yang penuh barakah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang telah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sebab salawat yang kita baca, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, sehingga Allah kumpulkan kita dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bersama-sama dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat hari ini, saya berpesan khusus untuk diri saya dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga Allah taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Zulqa'dah. Habis bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ada beberapa amalan sunnah, yang salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang beberapa hal yang dilarang dalam proses penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa dalam penyembelihan hewan kurban
ada hal-hal yang dilarang bagi setiap orang yang berniat ingin melaksanakan ibadah kurban. Di antaranya adalah bagi orang yang mempunyai niat ingin berkurban, hendaknya ia tidak memotong kuku tangan maupun kuku kakinya, dan tidak pula mencukur rambutnya terlebih dahulu. Tidak dibolehkannya memotong kuku dan mencukur rambutnya dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban miliknya itu disembelih pada hari raya. Memang ini hukumnya hanyalah makruh saja, tidak sampai membatalkan ibadah kurbannya, namun hanya mengurangi pahalanya jika memotong kuku dan mencukur rambut sebelum hewan kurban miliknya itu dipotong atau disembelih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana lahu dhibhun dzaffahu wa idza uhilla hilalu dzilhijjah." Siapa orang yang memiliki hewan kurban yang akan dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min asbarihi syai'an hatta yudahi. Maka janganlah ia memotong kuku dan mencukur rambutnya sedikit pun hingga selesainya pemotongan. Dan apabila baru punya niat ingin berkurban, tetapi niatnya ini sudah masuk bulan Zulhijjah, maka mulai saat itu juga jangan memotong kuku dan mencukur rambut sampai hewan kurban miliknya itu disembelih. Apa alasannya bagi orang yang ingin berkurban tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambutnya terlebih dahulu? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melihat bukan dari hewan kurbannya, mau kurban kambing atau kurban sapi, mau yang kecil atau yang besar, mau yang murah atau yang mahal, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat semua itu. Akan tetapi yang Allah lihat adalah bentuk ketakwaannya. Allah berikan pandangan kasih sayangnya kepada orang yang berkurban tersebut, sehingga dengan kasih dan sayangnya Allah itulah maka Allah ampuni dosa-dosanya orang yang berkurban itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah alasannya tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambutnya ketika ada niat ingin berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada juga larangan menjual daging dan kulit atau menjual apapun dari hewan kurban tersebut, karena ketika hewan kurban disembelih, maka seluruh bagian tubuh dari hewan kurban ini harus segera dibagikan kepada siapa saja, terutama bagi orang yang kurang mampu atau fakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian dagingnya dan sebagiannya lagi berikanlah kepada orang-orang, terutama bagi yang kurang mampu atau fakir. Sementara dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah." Siapa orang yang menjual kulit hasil sembelihan hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Artinya, kalau kulitnya atau bagian yang lainnya dijual, maka ibadah kurbannya sia-sia. Berdasarkan hadis ini berarti sudah jelas dan tegas, khusus buat orang yang mau berkurban, tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban sembelihannya. Imam Syafi'i beliau mengatakan,
hewan kurban adalah termasuk nusuk. Artinya hewan yang disembelih dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada bagian hewan kurban yang dijual, baik menjual kulitnya atau kakinya atau kepalanya atau bagian yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Larangan berikutnya adalah memberi upah orang yang menyembelih dengan bagian tubuh hewan kurban tersebut. Artinya tidak dibolehkan memberi upah kepada tukang jagal atau tukang potong dengan kulit, dengan kepala, atau dengan kaki, atau dengan bagian tubuh yang lainnya dari hewan kurban sembelihannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau sallallahu alaihi wasallam mensedekahkan daging dan kulit hewan kurbannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada tukang jagal itu, memberikan upah kepada tukang potongnya itu dengan uangnya sendiri. Kemudian dapat diambil hikmahnya bahwa upah bagi orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh dibayar dengan mengambil dari bagian tubuh hewan kurban. Akan tetapi orang yang berkurban harus menyiapkan uang dari kantongnya sendiri sebagai upah penyembelihan hewan kurban tersebut. Hadirin rahimakumullah. Maka kesimpulan khutbah hari ini adalah yang pertama, ketika ada orang yang berniat ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak memotong kuku, baik tangan maupun kakinya, dan juga tidak mencukur rambut dan rambut yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjual apapun dari bagian tubuh hewan yang dikurbankan. Dan yang ketiga, tidak dibolehkan membayar upah untuk jagal atau orang yang memotong dengan bagian tubuh dari hewan kurban. Akan tetapi berilah upah dengan uang pribadinya sendiri. Inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyembelihan hewan kurban. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini dan ibadah kurban pada tahun-tahun berikutnya. Dan semoga nantinya ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.